Kita lanjut bahas PTTA Kasarapi episode 783. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertempuran antara Xuan Ming Tianxun melawan Raja Malaikat yang terjatuh masih berlanjut. Di sisi lain, Raja Kematian juga masih bertarung sengit melawan Jiu Yin Yaoxun. Pandangan mata dari Xuan Ming Tianxun melihat tajam pada Raja Malaikat yang terjatuh, dan kemudian telapak tangannya kali ini mengeluarkan energi yang sangat luar biasa hanya dalam waktu yang singkat. Energi itu pun berubah menjadi bola raksasa yang berwarna hitam merah. Dan kemudian Xuan Ming Tianxun pun pada saat ini berbicara, "Masalah ini sudah selesai. Kenapa kalian masih keras kepala untuk melakukan perlawanan yang tidak berguna? Rasakanlah bola gerhanaku." Tidak butuh waktu yang lama, bola energi yang berwarna hitam dan merah ini memancarkan aura kejahatan yang sangat mengerikan. Tanpa menunggu Raja Malaikat yang terjatuh bereaksi, Xuan Ming Tianxun melambaikan telapak tangannya dan kemudian melemparkan bola yang berwarna merah hitam tersebut. Namun kali ini Raja Malaikat yang terjatuh buru-buru menggunakan kekuatan sayapnya, dan kemudian bulu-bulu hitam bertebaran untuk membentuk sebuah formasi demi menahan serangan ini. Tapi ternyata serangan itu tidak mengarah pada Raja Malaikat yang terjatuh, melainkan melewati tubuhnya dan kemudian menuju pada arah yang ada di belakangnya. Hal ini membuat pupil mata Raja Malaikat yang terjatuh langsung mengecil, dan kemudian dia mengatakan, "Sial, ternyata targetnya bukan aku. Ini buruk." Sebuah perasaan gelisah muncul di dalam benak dari Raja Malaikat yang terjatuh itu. Bola cahaya merah hitam kini telah bergerak dengan kecepatan tinggi dan kemudian menelan pasukan mayat hidup yang tidak terhitung jumlahnya, yang merupakan anak buah dari Raja Kematian. Untuk sementara waktu ini, pasukan mayat hidup yang tadinya unggul di dalam pertempuran sekarang telah menjadi sangat kacau. Mereka ditelan tanpa perlawanan. Fluktuasi jahat di dalam bola merah hitam menjadi semakin intens saja. Melihat situasi yang cukup menakutkan seperti ini, Raja Kematian tiba-tiba memutar tubuhnya, dan dia juga mainkan sabit yang berada di telapak tangannya sambil mengatakan, "Kekuatan tertinggi ras jahat asing sungguh luar biasa. Namun kita tidak akan pernah menyerah pada kalian. Rasakanlah kekuatan sisi lain bunga sabit hitam. Keluarkan kekuatan bunga yang mekar. Kehidupan pun akan bersilangan." Pada akhirnya, sabit hitam yang berada di telapak tangan Raja Kematian kini langsung memancarkan sebuah cahaya yang berwarna hitam. Dan detik berikutnya, bunga-bunga yang berwarna hitam dan juga merah kali ini telah tumbuh liar. Hal itu menyebar kemana-mana, lalu memancarkan aroma yang cukup menyegarkan. Menyaksikan hal seperti ini, Jiu Yin Yaoxun juga tidak ingin kalah, dan dia pun mengangkat telapak tangannya lalu berkata, "Cakar iblis 9 awan." Cahaya menyilaukan keluar dari dalam telapak tangan tersebut, tiba-tiba merobek kehampaan untuk melesat menuju Raja Kematian. Tidak lama kemudian, duar! Cakar itu pun berbenturan dengan kekuatan bunga yang telah dilemparkan oleh Raja Kematian ini. Bahkan kekuatan dari cakar itu terus mengancam kehidupan dari Dewa Kematian. Sementara di sisi lain, Xuan Ming Tianxun masih mengendalikan bola merah hitamnya untuk melahap berbagai makhluk yang merupakan pasukan mayat hidup dari Raja Kematian. Ada kekuatan jahat mengerikan yang telah mendidih, membuat jiwa-jiwa bergetar. Tatapan jijik dari Xuan Ming Tianxun kali ini melihat ke arah dari Raja Kematian dan juga Raja Malaikat yang terjatuh, dan sambil tersenyum dia mengatakan, "Kekuatan kalian berdua bukanlah lawanku. Jadi mari kita akhiri pertarungan kali ini." Mendengarkan hal seperti itu, Raja Kematian masih tidak ingin menyerah, dan kemudian dia berteriak, "Sabit kematian!" Dirinya yang terus-menerus diserang oleh cakar Jiu Yin Yaoxun tiba-tiba langsung dikelilingi oleh energi hitam dan juga gelombang cahaya berwarna gelap yang muncul dari telapak tangan Raja Kematian ini. Menyaksikan hal seperti itu membuat Xuan Ming tiba-tiba saja mengatakan, "Kenapa kau masih melakukan perlawanan yang tidak berguna?"
Setelah mengatakan hal seperti ini, Xuan Ming Tianxun akan memberikan serangan terhadap Raja Malaikat yang terjatuh. Namun ketika dia menoleh, Raja Malaikat yang terjatuh telah menghilang dari tempatnya. Hal ini membuat Xuan Ming Tianxun cukup terkejut dan tiba-tiba saja Jiu Yin Yaosun mengangkat kepalanya ke arah langit sambil berkata, "Orang itu ada di atas." Namun kali ini, di atas kepala mereka telah terlihat jaring hitam raksasa yang menutupi langit dan bumi. Hal itu merupakan kekuatan malaikat yang luar biasa dari Raja Malaikat yang terjatuh ini. Selanjutnya, sang Raja Malaikat itu pun tiba-tiba saja menggigit ujung jarinya sendiri dan setetes darah berwarna ungu kali ini telah dilemparkan pada formasi jaring bulu-bulu hitam yang telah dia bentuk sambil mengatakan, "Kalian masih terlalu dini untuk berbahagia." Jaring hitam yang telah terbentuk dari bulu-bulu hitam itu pun kemudian bersinar dengan aura ilahi yang tidak tertandingi. Raja Malaikat kemudian mengatakan, "Rasakanlah kekuatan 7 iblis pembunuh." Karena sebenarnya jaring yang terbentuk oleh bulu-bulu hitam itu tidak hanya memiliki kekuatan malaikat, tapi juga samar-samar telah memiliki kekuatan iblis. Kali ini, jaring raksasa tersebut telah ditutupi oleh simbol-simbol kuno yang sangat langka dari kerajaan malaikat. Dan kemudian sayap malaikat dari Raja Malaikat yang terjatuh ini mengibas-kibaskan dengan cara yang ekstrim, seolah-olah dia telah mengambil alih seluruh kendali di dalam medan perang ini. Menyaksikan hal seperti itu membuat tubuh dari Xuan Ming Tianxun sedikit bergetar. Pandangan matanya terus melihat Raja Malaikat yang terjatuh dan kemudian rasa jijik di dalam hatinya tergantikan dengan rasa gelisah yang membuat orang ini lalu berkata, "Kekuatan orang ini ada yang tidak beres dan rasa-rasanya sangatlah aneh." Niat yang membara kini telah muncul di dalam hati Raja Malaikat yang terjatuh dan kemudian seolah-olah udara membeku sepenuhnya. Para mayat hidup yang tadi telah diserang kini menghentikan pergerakan mereka dan kemudian tidak ada yang berani bersuara sedikit pun. Raja Malaikat yang terjatuh dengan emosi yang luar biasa dia berkata, "Wilayah dari dunia bawah kegelapan bukan sesuatu yang bisa diinjak dengan mudah oleh siapapun. Karena kalian berani mengobrak-abrik tempat ini, maka harus membayar harga yang tinggi atas kebodohan kalian berdua." Menyaksikan hal seperti ini, pandangan mata Xuan Ming Tianxun melihat pada Jiu Yin Yaosun dan kemudian dia berkata, "Ayo kita segera mundur. Orang ini sangatlah aneh." Tapi tepat ketika mereka baru saja membalikkan badan untuk melarikan diri dari dalam tempat ini, sebuah pukulan yang keras telah diluncurkan Raja Malaikat yang terjatuh. Bagaimana mungkin orang itu akan membiarkan dua ras jahat asing ini bisa melarikan diri dengan mudah? Suara dentuman yang agung akibat pukulan itu telah memenuhi langit dan kemudian medan perang ini telah sepenuhnya diselimuti oleh formasi iblis pembantai besar yang telah disiapkan Raja Malaikat yang terjatuh, dan itu berupa jaring raksasa di langit. Ketika jaring ini mendekati tubuh Xuan Ming Tianxun dan juga Jiu Yin Yaosun, tiba-tiba saja 10 sayap malaikat berwarna hitam di belakang punggung Raja Malaikat yang terjatuh ini terbentang dengan cara yang luar biasa. Hal itu membuat formasi jaring kini kembali berubah menjadi seperti gunung Merapi Tante Erni yang kemudian meletus di bawah tatapan mata Xuan Ming Tianxun dan juga Jiu Yin Yaosun. Aroma kematian bisa dirasakan oleh keduanya. Kekuatan iblis yang berwarna hijau tua bercampur dengan kekuatan ilahi Ratu Malaikat kini telah berubah menjadi gelombang api warna-warni yang diteletuskan dari formasi jaring yang telah berubah menjadi gunung Tante Erni tersebut. Pada saat ledakan itu terjadi, kekosongan yang berada di dalam medan perang ini bergoyang dengan hebat dan kemudian retakan yang besar terus menyebar menghancurkan tanah. Dari dunia bawah kegelapan, rasa takut cemas terpancar dari dalam jiwa membuat raut wajah Xuan Ming Tianxun dan juga Jiu Yin Yaosun berubah tiba-tiba. Mereka kemudian mengatakan, "Jika kau melakukan hal ini, maka kita juga tidak akan mati dengan mudah. Ayo kita lakukan perlawanan." Mendengarkan hal seperti itu membuat Raja Malaikat yang terjatuh hanya tersenyum sambil mengatakan, "Silahkan, jika kau mampu melawan, keluarkan seluruh kekuatan yang kalian miliki." Keduanya pun langsung mengeluarkan kekuatan hitam yang tidak ada batasnya. Menyaksikan hal seperti itu, Raja Kematian juga berkata,
Apakah kau pikir Raja Malaikat hanya sendirian? Dan apakah kalian telah melupakan diriku? Akhirnya, Raja Kematian kembali melambaikan sabit miliknya dan kemudian bunga-bunga yang berwarna merah hitam kembali disebarkan untuk menutupi seluruh tempat ini. Hal tersebut juga memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa, membuat Swan Ming Tianxun kemudian mengatakan, sial, kekuatan penghancur pada dua orang ini sepertinya tidak bisa dijelaskan dan bahkan aku tidak pernah merasakan kekuatan ini selama hidupku. Materi-materi kegelapan seperti pasir gelap, debu-debu gelap, asap-asap gelap yang berada di dalam tempat ini langsung menguat dalam seketika, membuat seluruh dunia bagaikan tempat yang tandus yang telah dikelilingi debu hitam dan juga butiran-butiran pasir hitam. Kita berpindah pada suatu tempat yang gelap. Di dalam dunia bawah kegelapan ini, pada tempat itu selalu ada sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam duduk bersila di antara langit dan bumi dan kemudian memandang dengan samar-samar ke arah depan, lalu terkagum-kagum dengan pemandangan yang luar biasa indahnya di tempat ini. Yang dia lihat saat ini adalah dinding hitam besar yang telah diselimuti oleh cairan hitam pekat. Sekalipun jaraknya cukup jauh, selama dinding itu diselimuti oleh cairan ini, rasa takut yang tidak terduga selalu muncul dari dalam hatinya. Dan orang ini sebenarnya merupakan Raja Kegelapan. Tidak lama kemudian, seseorang yang merupakan Raja Pluto tiba di tempat ini. Melihat kemunculan dari orang itu membuat Raja Kegelapan tiba-tiba saja mengatakan, kau kembali saja. Aku tidak butuh bantuan apapun di dalam tempat ini dan biarkan aku yang menjaga tembok besar ini. Jika sesuatu terjadi pada orang-orang klan Xiaogu yang lainnya, aku khawatir semua yang telah kita lakukan selama ini akan menjadi sia-sia. Mendengarkan kata-kata dari Raja Kegelapan membuat Raja Pluto hanya bisa menganggukkan kepalanya dan tanpa menjawab apapun, dia pun kembali menghilang. Jubah hitam yang digunakan oleh Raja Kegelapan merupakan jubah iblis, dan itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan meski dia adalah pemilik dari jubah iblis ini, hal itu terus-menerus melahap kekuatan kehidupan dan juga bahkan kekuatan jiwa dari Raja Kegelapan. Tidak lama kemudian, 8 orang yang telah menggunakan jubah berwarna hitam tiba-tiba muncul di belakang Raja Kegelapan ini. Menyaksikan hal seperti itu kemudian membuat Raja Kegelapan segera berkata, untuk apa kalian kesini? Lebih baik kalian mundur, karena aku tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Salah satu dari 8 orang menggunakan jubah berwarna hitam itu tiba-tiba saja mengatakan, tapi Raja Kegelapan pun kemudian menimpali, sudahlah, kau tidak perlu khawatir tentang diriku. Dan kali ini Raja Pluto juga memiliki caranya sendiri. Alam kekosongan kunci surgawi akan aku serahkan pada kalian berdelapan, dan jagalah baik-baik. Raja Kegelapan telah memutuskan sesuatu yang sangat penting, dan kemudian jubah hitam yang dia gunakan, yang merupakan jubah iblis ini langsung berkibar. 8 orang yang berada di belakang Raja Kegelapan itu hanya bisa menimpali, baiklah, kita akan melakukannya sesuai dengan perintah. Mereka pun kemudian menghilang dalam seketika. Sementara Raja Kegelapan meluncur untuk mempertahankan tembok besar hitam yang berada di dalam tempat ini, supaya orang-orang dari jahat asing tidak bisa menerobos tembok tersebut. Sambil pergi menuju tembok hitam yang berada di depan sana, Raja Kegelapan hanya bisa menggelengkan kepalanya, kemudian dia berkata di dalam hatinya, dunia bawah kegelapan bukan hanya ada Raja Pluto, tapi bahkan di dalam tempat ini juga ada orang-orang terkuat yang pernah menyelamatkan dunia dari bahaya. Dan kali ini bencana di dalam dunia bawah kegelapan mungkin berkali-kali lipat lebih dahsyat dari apa yang aku bayangkan. Tidak lama kemudian, dalam kehampaan yang gelap gulita, angin kencang bertiup. 4 bayangan hitam telah mencapai bagian terluar dari tembok hitam yang besar ini, dan kemudian mereka semuanya berhenti di udara, lalu melihat pada tembok besar yang telah diselimuti cairan hitam, di mana Raja Kegelapan adalah orang yang telah menjaga tembok besar hitam ini. Saat berikutnya, salah satu dari keempat orang itu tiba-tiba saja berbicara, yang mulia, orang itu sebenarnya adalah... Pandangan mata dari 4 orang berjubah hitam ini melihat pada satu sosok yang berdiri di atas tembok hitam besar, dan tidak lain, itu adalah Raja Kegelapan.
Dari keempatnya, mereka cukup gemetaran ketika melihat orang ini. Salah satu orang kuat yang menggunakan jubah hitam di antara 4 orang ini tiba-tiba saja mengatakan, "Aku khawatir dia merupakan raja kegelapan di dalam dunia bawah kegelapan ini." Jelas, sebelum mereka melakukan penyerbuan ke dalam tempat ini, mereka telah menggali informasi di dalam dunia bawah kegelapan supaya bisa mendapatkan gambaran yang jelas untuk pertempuran di dalam dunia bawah kegelapan. Melihat 4 orang berjubah hitam serta para elit yang berada di belakangnya membuat kesombongan yang langka muncul di raut wajah raja kegelapan ini, yang kemudian raja kegelapan berkata di dalam hatinya dengan kebencian orang-orang Clan Zhao terhadap raja asing, "Mari kita kalahkan mereka terlebih dahulu." Fluktuasi energi yang cukup mengerikan dipancarkan dari dalam tubuh raja kegelapan itu dan kemudian membuat salah satu orang kuat di antara 4 orang berjubah hitam ini tiba-tiba saja menyadari kekuatan dahsyat yang terkandung di dalam tubuh raja kegelapan, dan kemudian hal itu membuatnya mengatakan, "Tidak aku sangka bahwa ternyata raja kegelapan kekuatannya berada di tahap akhir dari puncak reinkarnasi ke-9. Orang ini benar-benar luar biasa." Selain kekuatan iblis yang sempurna di dalam tubuh raja kegelapan, dia beberapa kali lebih mengerikan jika dibandingkan dengan reinkarnasi ke-9 puncak biasa. Detik berikutnya, 2 orang dari 4 orang berjubah hitam ini melangkah maju dan dia pun mengatakan, "Biarkan aku yang mencegat raja kegelapan ini selama pangeran bisa menerobos masuk dan kemudian melenyapkan atau menangkap sisa-sisa dari keluarga Zhao, maka pertempuran di dalam dunia bawah kegelapan bisa dianggap berhasil." 4 orang berjubah hitam dari ras jahat asing ini sekarang mereka telah membuat keputusan, dan kemudian 1 orang lainnya kini telah langsung menimpali. Untuk saat ini memang hanya itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan, dan aku harap Raja Pluto tidak mempersulit pergerakan kita kali ini. Jika tidak, mungkin dunia bawah kegelapan ini hanya akan kita hancurkan dan kita ubah menjadi sisa-sisa reruntuhan. Ayo kita segera maju. Setelah salah satu orang kuat dari 4 orang berjubah hitam ini berbicara, tubuh mereka berempat tiba-tiba saja mengeluarkan gas hitam yang sangat kental dan kemudian dengan cepat tersapu untuk menuju tembok hitam demi bisa menerobos ke dalamnya. Dan untuk bisa mencapai kota dunia bawah kegelapan, mereka memang harus menerobos atau menghancurkan tembok kota ini. Menyaksikan pergerakan dari 4 orang berjubah hitam dan juga pasukan elitnya membuat raja kegelapan kemudian hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, "Dunia bawah kegelapan merupakan alam kematian. Jika kalian ingin masuk ke dalam tempat ini, mungkin kalian harus mati terlebih dahulu." Telapak tangan raja kegelapan tiba-tiba saja diangkat ke arah udara, dan kemudian hal itu memancarkan kekuatan iblis yang berwarna hijau tua. Dalam sekejap, kekuatan iblis ini pun disebarkan, yang hal itu langsung mengubah tembok hitam menjadi memiliki kekuatan petir dan juga kekuatan iblis. Bahkan keempat orang yang menggunakan jubah berwarna hitam ini, ketika menyaksikan hal seperti itu, mereka pun cukup terkejut dan kemudian bergerak dengan hati-hati. Tidak lama kemudian 4 orang berjubah hitam itu kini telah mendekati tembok hitam raksasa, dan detik berikutnya 2 di antaranya tiba-tiba mengeluarkan sebuah simbol hitam kuno dengan kekuatan yang berkelap-kelip untuk disentuhkan pada tembok hitam. Tidak lama kemudian tembok itu pun sedikit mengeluarkan retakan, dan kemudian 2 sosok berjubah hitam yang tadi memegang simbol hitam kuno kini melesat untuk masuk ke dalam retakan tersebut. Mereka pun akhirnya lolos dari halangan yang diciptakan Raja Kegelapan. Merasakan fluktuasi dari simbol hitam kuno membuat Raja Kegelapan tiba-tiba saja mengatakan kekuatan itu adalah fluktuasi dewa. Kegelisahan mulai muncul di dalam hati Raja Kegelapan ini. Tidak disangka bahwa 2 dari 4 orang berjubah hitam telah mampu menerobos pertahanan yang dia buat. Setelah 2 orang berhasil meloloskan diri, kali ini 2 yang lainnya
segera menghadap pada Raja Kegelapan, dan kemudian salah satu dari mereka tersenyum lalu mengatakan, merupakan suatu kehormatan bagi kita berdua untuk bisa bertarung melawan Raja Kegelapan yang terkenal dari dunia bawah kegelapan ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, dua orang berjubah hitam langsung membuka jubahnya dan kemudian menunjukkan wajah asli mereka. Hal ini membuat Raja Kegelapan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, tidak kusangka bahwa kalian berdua sebenarnya adalah penjaga ras jahat asing. Jika aku tidak salah tebak, nama kalian adalah Tian Hu dan juga Huang Hu. Dan tidak kusangka bahwa kekuatan kalian berdua berada di puncak menengah reinkarnasi ke-9 dan juga puncak akhir reinkarnasi ke-9. Cukup menarik. Jika begitu aku tidak ingin bermain-main dengan kalian berdua. Mari kita segera lakukan pertempuran. Rasakanlah dunia kegelapan, pancaran kekacauan. Dalam sekejap, jubah hitam yang digunakan Raja Kegelapan ini langsung menyebarkan materi-materi gelap seperti pasir hitam, kabut hitam, debu hitam, dan juga yang lain-lainnya. Lalu, hal itu pun membentuk dunia yang gelap gulita, menyelimuti Huang Hu dan juga Tian Hu bersama dengan pasukan elit ras jahat asing yang telah mereka bawa ke dalam tempat ini. Berada di dalam dunia yang gelap gulita ini, mereka semuanya bisa merasakan fluktuasi suram dan juga hawa dingin merasuk ke dalam tubuh. Kematian, ketakutan telah menginfeksi banyak hati dari orang-orang kuat ras jahat asing ini sedikit demi sedikit. Pandangan mata dari seorang Tian Hu melihat ke arah Huang Hu dan kemudian dia mengatakan, ayo kita segera lakukan. Jika kita bisa melenyapkan orang ini, kekuatan iblis di dalam tubuhnya bisa kita pergunakan untuk menyentuh alam mimpi itu sepenuhnya. Mendengarkan ucapan dari seorang Tian Hu membuat Huang Hu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kali ini pandangan dari mata mereka berdua dipenuhi dengan sentuhan kegilaan yang tidak normal, karena sudah membayangkan ketika bisa mengalahkan Raja Kegelapan akan mengambil kekuatan iblis yang berada di dalam tubuhnya. Sekali lagi sebuah kekhawatiran muncul di dalam hati Raja Kegelapan. Di dalam dunia bawah kegelapan, orang yang kuat saat ini hanyalah Raja Pluto. Meskipun dia sangat berbakat, tapi bagaimana mungkin bisa melawan dua orang yang telah berhasil menerobos tembok hitam di dalam tempat ini. Dan pertempuran dunia bawah kegelapan mungkin sudah ditakdirkan untuk berakhir sejak awal. Jika sampai dunia bawah kegelapan ini benar-benar dikalahkan, maka dunia 1000 besar juga sudah tamat. Tiba-tiba saja dari dalam tubuh Huang Hu dan juga Tian Hu kini memancarkan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat. Hal itu membuat seluruh dunia yang gelap gulita ini menjadi gelisah. Seluruh kekuatan jahat kini berubah menjadi hantu-hantu hitam yang ganas, menghantam dunia kegelapan dan mencoba menerobos penghalang di dalam tempat ini. Menyaksikan hal seperti itu membuat Raja Kegelapan hanya bisa melambaikan tangannya sambil mengatakan, pembaptisan kegelapan. Tubuh Raja Kegelapan pun kini melangkah di udara dan kemudian energi hijau tua dan juga hitam dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Seketika telapak tangan Raja Kegelapan ini langsung diselimuti energi warna-warni yang suram, dan satu demi satu segel misterius kali ini muncul dari kekuatan hitam dan juga energi hijau tua itu, menyebabkan guncangan yang luar biasa di seluruh dunia kegelapan yang telah diciptakan Raja Kegelapan ini. Tidak butuh waktu yang lama, segel-segel misterius yang telah dibentuk oleh Raja Kegelapan kali ini menyebar dalam seketika dan memancarkan fluktuasi yang agung. Hanya dalam sekejap mata hal itu telah mengalahkan banyak kekuatan elit dari pasukan ras jahat asing. Menyaksikan situasi seperti ini membuat Huang Hu perlahan melambaikan tangannya dan menyuruh pasukan ras jahat asing miliknya untuk segera mundur dari dalam tempat ini. Karena Huang Hu tahu bahwa Raja Kegelapan tidak bisa dilawan hanya dengan jumlah. Di hadapan orang ini, mereka hanyalah seperti seekor semut. Tidak lama kemudian Tian Hu membentuk sebuah segel tertentu, lalu dia berteriak, gerbang iblis misterius. Kekuatan dari dalam tubuhnya pun melonjak dan kemudian tidak butuh waktu yang lama, sebuah gerbang raksasa yang berwarna merah kini telah muncul di depan dari seorang Tian Hu. Energi yang sangat jahat terus-menerus dipancarkan dari dalam gerbang yang berwarna merah itu.
Menyaksikan hal seperti ini, pandangan mata Raja Kegelapan yang awalnya acuh tidak acuh tiba-tiba saja menunjukkan sedikit rasa jijik dan juga marah. Lalu dia berkata, "Tidak kusangka bahwa ternyata di dalam gerbang ini memiliki simbol kuno dari klan suci ras jahat asing." Kekuatan dari simbol kuno yang dimiliki klan suci ras jahat asing itu adalah kekuatan dahsyat yang pada saat itu hanya bisa dilawan oleh seorang Xiao Tian Yuan. Namun tidak disangka bahwa simbol kuno klan suci ras jahat sekarang juga telah dimiliki oleh Tianhu. Tidak ingin kalah dari seorang Tianhu, tiba-tiba saja Huang Hu juga membentuk segel tertentu sambil mengatakan, "Gerbang iblis kuning." Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan di dalam tubuhnya kini juga menyebar, kemudian hal itu membentuk sebuah gerbang raksasa yang berwarna kuning. Simbol-simbol kuno dari klan suci ras jahat asing juga ada di dalam simbol kuning itu. Menyaksikan hal seperti ini membuat raut wajah Raja Kegelapan telah berubah menjadi sangat serius. Dan bahkan kali ini dia telah menemukan adanya topeng hitam legam di gerbang yang berwarna kuning yang telah dibentuk oleh Huang Hu. Fluktuasi energi penekan yang luar biasa dipancarkan dari topeng hitam itu. Raja Kegelapan tiba-tiba saja tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Tidak kusangka bahwa ternyata gerbang-gerbang yang kalian bentuk itu adalah gerbang 4 iblis mendalam Shen Luo kematian. Namun sayang sekali, hanya dengan kekuatan kalian berdua, kali ini kalian tidak akan bisa mengerahkan kekuatan sejati dari gerbang 4 iblis mendalam Shen Luo." Setelah berkata seperti ini, dari dalam tubuh Raja Kegelapan kembali melonjakkan kekuatan hijau tua, dan itu berubah menjadi api iblis. Provokasi dari Huang Hu dan juga Tianhu telah membuat Raja Kegelapan benar-benar marah. Api iblis yang telah melonjak tidak kenal takut, ditambah dengan berkah dunia kegelapan yang telah dia ciptakan, membuat Raja Kegelapan menjadi semakin menakutkan di dalam tempat ini. Tidak ingin buang-buang waktu lagi, Raja Kegelapan melambaikan telapak tangannya sambil berkata, "Kekuatan api iblis menyebarlah." Dalam seketika, api iblis yang berwarna hijau tua itu menyebar dan kemudian membuat seluruh dunia kegelapan ini bergetar dengan hebat. Hal itu menambah situasi suram dan juga menyeramkan di dalam tempat ini. Menghadapi serangan dari Raja Kegelapan membuat Tianhu dan juga Huang Hu saling berpandangan satu sama lain, dan kemudian mereka membentuk sebuah segel tertentu sambil membaca mantra kuno yang cukup rumit, lalu berteriak, "Topeng Shen Luo, telan dia untukku." Tidak butuh waktu yang lama, topeng yang berada di atas dari gerbang kuning raksasa kini telah membuka mulutnya lebar-lebar, sementara kedua gerbang yang berwarna merah dan kuning ini pun bergerak untuk mendekati Raja Kegelapan. Dan kekuatan topeng yang berada di gerbang kuning itu menjadi semakin ganas saja. Kali ini gerbang telah menghimpit tubuh Raja Kegelapan, dan kemudian topengnya melepaskan diri dari gerbang kuning. Lalu dia menuju tubuh Raja Kegelapan untuk melahap orang ini. Tidak butuh waktu yang lama, pada akhirnya duar! Sebuah ledakan yang besar pun terjadi karena api iblis telah bertabrakan dengan kedua gerbang. Hal itu telah membuat dunia kegelapan ini menyusut dalam seketika. Bahkan retakan juga telah muncul di dalam tempat ini. Dua gerbang raksasa dan juga api iblis yang berwarna hijau masih saling meniadakan satu sama lain. Namun topeng yang telah melepaskan diri kali ini kembali melesat dengan sangat cepat untuk menuju ke arah Raja Kegelapan, seolah-olah ingin melenyapkan orang ini. Simbol-simbol jahat kuno yang terkandung di dalam topeng hitam tersebut mampu menahan erosi dari api iblis berwarna hijau milik Raja Kegelapan. Dan tidak butuh waktu yang lama, topeng ini pun sekarang telah berada di hadapan Raja Kegelapan itu sendiri. Melihat kemunculan dari topeng ini, Raja Kegelapan tidak gentar sama sekali. Namun jubah iblis yang dia gunakan memancarkan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak lama kemudian Raja Kegelapan mengulurkan telapak tangannya. Dia langsung menangkap topeng hitam yang jahat ini, lalu memasangkan di wajahnya sendiri. Suara dengungan pun terdengar. Topeng hitam yang baru saja menempel di wajah Raja Kegelapan, hal itu langsung membuat cahaya hijau hitam di sekujur tubuh Raja Kegelapan langsung mendidih, seolah-olah telah bertemu dengan suatu kekuatan yang membuatnya ketakutan.
Sekarang kulit, daging, bahkan simbol-simbol iblis yang berada di dalam tulang Raja Kegelapan ini telah diserap oleh topeng hitam yang menempel di wajah Raja Kegelapan. Semakin lama topeng hitam ini menyerap kekuatan iblis di dalam tubuh Raja Kegelapan, pada akhirnya membuat topeng tersebut dipenuhi retakan-retakan yang sangat mencolok. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Huang Hu tiba-tiba saja berkata, orang gila ini, dia sebenarnya mencoba menggunakan kekuatan dari topeng Shen Luo itu untuk mengeluarkan seluruh kekuatan iblis yang berada di dalam tubuhnya. Hati dari seorang Huang Hu ketika menyaksikan adegan seperti ini tiba-tiba bergetar dengan samar. Dan menurut pemimpin dari ras jahat asing yang merupakan dewa sejati, bukankah Raja Kegelapan adalah pencipta kekuatan iblis? Namun kenapa dia pada saat ini ingin mengeluarkan dan mencabut seluruh kekuatan iblis yang berada di dalam tubuhnya? Mungkinkah dengan bakatnya yang luar biasa, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan iblis itu sepenuhnya? Di sisi lain, Tian Hu ketika menyaksikan tindakan Raja Kegelapan hanya bisa mengatakan, orang gila ini. Sentuhan kegilaan tiba-tiba saja muncul di sudut mulut dari seorang Tian Hu. Tidak lama kemudian topeng hitam yang berada di wajah Raja Kegelapan tiba-tiba hancur lebur karena tidak mampu menyerap seluruh kekuatan iblis yang berada di dalam tubuh Raja Kegelapan ini. Sang Raja Kegelapan pun segera menginjak udara dan kemudian dia berkata, apakah hanya ini kekuatan tempur yang kalian berdua miliki? Seluruh kekuatan iblis ini telah berpencar dan bahkan simbol-simbol iblis yang tadi diserap oleh topeng hitam juga bertebaran di mana-mana. Tidak lama kemudian, hal itu pun dimasukkan kembali ke dalam jubah iblis. Raja Kegelapan telah menggunakan bantuan dari topeng hitam untuk mengeluarkan energi-energi iblis yang telah mengkorosi tubuhnya selama ini, dan kemudian itu dikembalikan pada tempatnya, yaitu jubah iblis ini. Mendengarkan ucapan dari Raja Kegelapan membuat raut wajah Tian Hu dan juga Huang Hu kali ini tampak ketakutan. Tidak lama kemudian dari dalam jubah iblis memancarkan sebuah simbol-simbol yang tidak terduga ke arah langit. Dalam sekejap membuat langit dari dunia kegelapan ini langsung dipenuhi awan-awan kelabu. Fluktuasi yang sangat menakutkan terpancar di dalam awan kelabu itu membuat raut wajah Tian Hu dan juga Huang Hu hanya bisa mengatakan, itu sebenarnya adalah pelayan terkuat Raja Kegelapan. Banyak suara-suara dari hantu-hantu yang cukup seram terdengar dari dalam awan kelabu, ditambah dengan berkah kekuatan iblis. Seperti apa menakutkan suara hantu yang cukup menyeramkan ini, dan betapa dahsyat serta agungnya pelayan Raja Kegelapan. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Huang Hu dan juga Tian Hu akan mampu menghadapi Raja Kegelapan dan juga pelayannya yang telah dipanggil menggunakan kekuatan iblis? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.